Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, dan pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan belajar mengenai 39 larangan pekerjaan pada hari Sabat. Ya, Alkitab memang tidak memerinci secara detail beberapa pekerjaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Dan itu sudah kita pelajari di dalam video saya yang saya beri judul Hari Sabat. Jadi memang di Alkitab itu tidak memerinci sangat detail tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan pada hari Sabat dan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi Alkitab hanya menetapkan garis besarnya saja. Ya, dan oleh orang Yahudi kemudian beberapa larangan-larangan tersebut khususnya oleh Mahkamah Agama, mereka terus menyempurnakan, menerjemahkan semua larangan-larangan yang tertulis di dalam Alkitab, ya, hingga akhirnya mereka menemukan 39 larangan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, dan itu sudah diundang-undangkan. Artinya ke-39 larangan itu sudah dimasukkan ke dalam hukum mereka, ya, dan bagi mereka yang melanggarnya tentu mempunyai konsekuensi, yaitu dihukum oleh negara, ya. Jadi memang kalau kita lihat atau kita pelajari, banyak sekali larangan-larangan yang memang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Namun yang kita pelajari hari ini adalah ke-39 larangan yang memang secara resmi diundang-undang orang-orang Yahudi atau negara Israel tersebut, ya. Jadi jika kita perhatikan, memang sekali lagi banyak sekali versi yang menyatakan apa saja ke-39 larangan tersebut, ya. Namun sekali lagi yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah bahwa yang akan kita pelajari hanya yang ke-39 tersebut berdasarkan undang-undang yang diberlakukan di negara Israel, ya. Yang pertama adalah membawa barang pada hari Sabat bukan saja karena membawa barang itu dikategorikan pekerjaan berat, tetapi terhadap barang ringan pun hukum Taurat melarangnya. Pertama kali membawa barang itu dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu ada di Keluaran 16:16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer untuk 1 jiwa menurut jumlah jiwa. Kita tahu konteks daripada ayat yang tadi saya bacakan adalah menceritakan bahwa bangsa Israel boleh mengambil mana yang diberikan oleh Tuhan, di mana Tuhan memberikan jatah untuk 1 jiwa atau 1 orang, yaitu segomer. Apabila mereka mengambil lebih, maka pada keesokan harinya akan berbau busuk dan berulat, ya. Khusus menjelang hari Sabat, Tuhan memberikan jatah 2 gomer untuk setiap jiwanya. Kemudian dilanjutkan dengan cerita seorang yang mengumpulkan kayu, yaitu Bilangan 15 ayat 33. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. 35. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Jadi ayat tadi menceritakan mengenai seorang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat, dan Tuhan menghukum orang tersebut dengan hukuman rajam. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan dapat membacanya di kitab Bilangan 15 ayat 32 sampai ke 36. Larangan membawa barang berat juga terdapat di Yeremia 17 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat,
dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. 22. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan suatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Jadi dari contoh-contoh tadi ternyata membawa barang mulai dari yang ringan sampai yang berat memang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Untuk itulah sampai sekarang bangsa atau orang Yahudi tidak membawa barang yang tidak terpakai pada hari Sabat ketika mereka memang harus keluar rumah karena suatu urusan yang penting, ya. Mereka tidak berani membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka pada hari itu. Misalnya membawa gantungan kunci, sapu tangan, juga termasuk dompet dan uang. Ya, mengapa dompet dan uang tidak boleh dibawa pada hari Sabat? Karena mereka tidak pernah melakukan transaksi pada hari Sabat. Dan ini tertulis di dalam Nehemia pasal 10 ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih suatu hutang. Ya, dengan adanya larangan tersebut, yaitu melakukan transaksi, maka mereka akhirnya juga diperluas, yaitu tidak boleh menulis, tidak boleh memakai pensil atau pulpen, tidak boleh memakai komputer, tidak boleh menghapus, tidak boleh memakai mesin ketik, dan seterusnya, ya. Jadi pada hari Sabat semua yang berhubungan dengan transaksi atau bisnis itu harus dihentikan. Jadi memang sangat ketat bangsa Yahudi di dalam menjalankan hari Sabat. Namun membawa barang yang tidak diperbolehkan keluar rumah atau ke tempat umum. Sedangkan di dalam rumah masih diperbolehkan. Namun tetap saja semangat untuk menjalankan hukum Taurat tetap diutamakan. Artinya mereka hanya akan membawa barang jika benar-benar mereka harus melakukannya. Yang kedua yaitu membakar. Dasar daripada aturan ini adalah Keluaran 35 ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun di tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat orang Yahudi dilarang untuk membakar atau menyalakan api. Misalnya untuk kegiatan memasak, untuk membuat api unggun, melemparkan sesuatu supaya api membakar atau menyala pada barang tersebut. Ya, misalnya melemparkan kertas pada api yang sedang menyala. Menjalankan atau menyetir mobil pun dilarang karena pada waktu mesin mobil itu dinyalakan maka terjadi kontak atau loncatan bunga api. Merokok jelas tidak diperbolehkan. Menyalakan lampu juga dilarang karena pada waktu kita menyalakan lampu maka filamen yang ada di lampu itu juga akan memercikkan api. Jadi semua atau segala sesuatu yang bisa menghasilkan percikan api itu jelas dilarang pada hari Sabat. Jadi orang Yahudi benar-benar menghindari semua jenis barang yang berhubungan dengan listrik atau memakai energi listrik. Bahkan mereka juga tidak mempergunakan HP karena pada waktu HP itu dinyalakan terjadi juga energi listrik. Bepergian juga dilarang pada hari Sabat. Dasar hukumnya adalah Keluaran 16 ayat 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemadaman. Alkitab memang tidak mencatat adanya perintah langsung untuk melakukan suatu perbuatan pemadaman. Tetapi karena tidak boleh membakar, maka itu juga bisa diartikan segala sesuatu yang terbakar itu harus dipadamkan. Jadi dasar dari hukum ini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum membakar atau menyalakan api, maka semua itu juga harus dilaksanakan.
Yang keempat yaitu penyelesaian. Dasar hukumnya adalah di Nehemia 10 ayat 31a. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus lainnya. Berdagang atau bertransaksi adalah suatu perbuatan penyelesaian, yakni ketika harga disepakati, maka penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menerima barangnya ya. Jadi ketika penjual itu menyerahkan barangnya dan pembeli itu juga menyerahkan uangnya kepada si penjual. Ya, hukum ini memang tidak tertulis secara langsung di dalam Alkitab, namun terdapat di dalam hukum hari Sabat yang dibuat oleh Mahkamah Agama orang Yahudi. Yang dimaksud dengan penyelesaian ini adalah segala macam aktivitas yang tujuannya adalah menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas. Misalnya, menyelesaikan suatu karangan atau penulisan, menghaluskan permukaan kayu atau finishing pada kayu, batu, dan seterusnya. Ya, termasuk mengasah pisau, gunting, dan lain-lain. Dilarang untuk memotong atau merobek kertas atau barang lainnya. Menyambung sebagai bagian akhir dari suatu pekerjaan. Memberikan suatu sentuhan akhir pada suatu pekerjaan, misalnya melakukan pernis pada barang-barang rumah tangga ataupun pada lukisan, ya, mengecat peralatan, memasang tali sepatu, memutar jam tangan, melakukan pengeteman pada alat musik, meniup balon, memasang layar pada kapal yang ingin berlayar, bahkan berenang pada hari Sabat pun dilarang. Yang kemudian yang kelima adalah menulis. Dasar dari larangan itu sama juga terdapat di Nehemia 10 ayat 31a tadi, yaitu tentang berdagang. Sebab acap kali ketika perdagangan itu diadakan atau perdagangan itu mencapai deal atau kesepakatan, maka terjadi tulis-menulis. Biasanya si penjual akan menuliskan nota untuk diberikan kepada si pembeli ataupun suatu kwitansi sebagai tanda penerimaan uang. Ya, ataupun misalnya mencatat dalam pembukuan atau memberikan nota yang tadi saya bilang sebagai aktivitas atau terjadinya transaksi tersebut. Dan ini mencakup semua bentuk juga tulisan seperti gambar, mengetik, mencetak, dan mempergunakan stempel. Ya, semua itu termasuk di dalam larangan ini. Tujuan utama penulisan adalah menyimpan catatan. Oleh karena itu, semangat hukum melarang kegiatan apapun yang biasanya memerlukan catatan tertulis. Karena itu, Mahkamah Agama orang Yahudi melarang segala macam kegiatan bisnis, termasuk juga pernikahan ataupun perceraian pada hari Sabat. Perhitungan dan pengukuran juga dilarang, karena biasanya juga melibatkan penulisan. Perjudian dan permainan untung-untungan atau undian juga termasuk dalam kategori ini. Yang keenam, menghapus. Karena tidak boleh mencatat, maka tindakan untuk menghapus pun dilarang. Ini termasuk menghapus atau menghancurkan segala bentuk tulisan. Memecah atau menghilangkan kata atau huruf juga termasuk dalam semangat larangan ini. Meskipun dibolehkan untuk mengunyah, untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Namun hal ini juga harus dihindari jika terjadi robekan pada tulisan di kemasan. Demikian juga ketika kata-kata dicap di tepi buku, seperti banyaknya perpustakaan. Ya, kalau di perpustakaan biasanya dicap, diberi tanda gitu ya. Wah, huruf-huruf ini dipisahkan pada saat buku dibuka atau dirobek pembungkusnya. Dari segala macam aktivitas yang tadi saya sebutkan itu dilarang. Menghapus juga berarti menghilangkan, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu memasak. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar-bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak-masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ini termasuk semua bentuk memasak ataupun memanggang. Bahkan memasak air mendidih pun tidak boleh dalam hukum ini.
Ini juga mencakup segala macam perlakuan panas terhadap non-makanan. Misalnya melelehkan logam, menyalakan lilin. Lilinnya meleleh tidak boleh. Ya, tadi apinya juga tidak boleh. Ya, dan membakar keramik, semuanya termasuk di dalam larangan itu. Jadi memang suatu perbuatan itu bisa beberapa kategori atau beberapa larangan yang termasuk di dalamnya. Ya. Larangan memasak tidak menghalangi mereka untuk memakan makanan panas pada hari Sabat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mereka menyimpannya pada termos atau tempat yang dapat menahan panas, ya, atau dapat menambahkan air panas yang telah disiapkan di dalam termos atau wadah yang tahan panas. Untuk mencegah seorang lupa, misalnya dalam menyalakan lampu, menyalakan api, maka kompor-kompor itu mereka tutup dengan suatu cover sehingga tidak memungkinkan mereka dapat menyalakan, ataupun tombol-tombol di dalam alat masak tersebut diatur sedemikian rupa atau ditutup sedemikian rupa sehingga mereka juga tidak dapat menyentuh tombol-tombol tersebut. Nah, ini adalah caranya orang-orang Yahudi untuk menghindari mereka melanggar hari Sabat. Ya, karena memang kalau suatu kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari itu sangat susah untuk dirubah. Ya, jadi mereka harus ekstra hati-hati dan mereka berusaha untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan dosa pada hari Sabat. Ya. Kemudian ke-8 yaitu mencuci. Mencuci dikategorikan juga adalah suatu pekerjaan yang berat. Ulangan 5 ayat 14a. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Ya, mencuci atau memutihkan pakaian dengan cara apapun juga ini termasuk adalah pelanggaran dalam hari Sabat. Menghilangkan noda, ya, baik itu noda yang ada dimanapun atau di pakaian. Ya, memeras pakaian basah atau menjemur pakaian juga dilarang dalam kategori atau dalam hukum ini. Dan masih banyak lagi larangan untuk melakukan pekerjaan yang berat, terutama misalnya membajak, menuai, atau melakukan pekerjaan pembangunan. Yang ke-9 adalah menjahit. Menjahit dilarang karena termasuk kategori melakukan suatu pekerjaan atau melakukan penyelesaian suatu pekerjaan. Dasar hukumnya adalah seperti yang sudah tadi saya sebutkan atau saya bacakan. Ini termasuk semua bentuk menjahit. Kertas stempel, selotip, staples juga termasuk di dalamnya. Demikian juga seorang tidak boleh menyegel amplop atau menempelkan perangko pada hari Sabat. Sedangkan untuk mengencangkan sesuatu dengan peniti masih diperbolehkan selama itu bersifat sementara. Kemudian yang ke-10 yaitu merobek. Ini termasuk membatalkan atau membuka jahitan, merobek pakaian, memisahkan kertas yang sudah direkatkan, termasuk dalam larangan ini. Pembongkaran bangunan tidak diperbolehkan, ataupun melakukan renovasi rumah. Membuka amplop juga dilarang. Merobek ini juga diperluas tidak hanya dengan tangan saja, tetapi juga dengan memakai alat, misalnya dengan memakai pisau maupun gunting. Kemudian yang ke-11 yaitu membuat simpul. Pekerjaan membuat simpul atau mengikat adalah mengikat sesuatu yang bersifat permanen dilarang pada hari Sabat. Tetapi mengikat simpul untuk sementara masih diperbolehkan. Misalnya mengikat tali atau membuat simpul di tali sepatu. Karena nanti setelah sepatu itu tidak terpakai lagi, maka simpul itu akan dibuka. Ya. Ataupun mengikat tali sepatu yang terlepas secara tidak sengaja, itu juga masih diperbolehkan. 12 yaitu melepas. Yang dimaksudkan di sini adalah melepaskan suatu pengikatan atau melepaskan suatu simpul yang bersifat permanen. Jadi contohnya kalau kita mengikat suatu barang yang bersifat permanen, maka itu dilarang. Misalnya mengikat karton dengan maksud untuk disimpan, mengikat sesuatu atau menjadi suatu berkas untuk waktu yang lama. Ya, mengikat besi untuk suatu konstruksi juga dilarang. Ya. Kemudian yang ke-13 yaitu membentuk. Melakukan pekerjaan, membentuk tentu dilarang. Misalnya membuat makanan atau kue yang berbentuk bunga maupun hewan. Membentuk kertas menjadi suatu benda juga dilarang.
Membuat pola pakaian juga dilarang. Menggambar dengan membentuk sesuatu benda juga dilarang. Menggunting artikel koran juga dilarang. Mengerjakan kayu atau logam pada mesin bubut atau gergaji atau penggilingan juga termasuk dalam larangan ini. 14. Membajak. Larangan ini termasuk pekerjaan apapun untuk memperbaiki keadaan daripada tanah. Misalnya menggali kebun atau memupuk, termasuk larangan dalam kategori ini. Juga termasuk memotong rumput. Jadi pada prinsipnya, semua pekerjaan yang berhubungan dengan tanah dengan maksud untuk memperbaiki kondisi tanah tersebut dilarang dilakukan pada hari Sabat. Kemudian yang ke-15 yaitu penanaman. Larangan ini mencakup semua bentuk penanaman dan berkebun. Juga termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tanam menanam. Jadi seseorang tidak boleh menyiram tanaman, memotong tanaman atau menggunting ranting pada hari Sabat jelas tidak diperbolehkan. Demikian juga dilarang menempatkan bunga yang dipotong di dalam air atau bahkan mengganti air tanaman tersebut. Ya, kemudian yang ke-16 yaitu menuai. Ini termasuk memotong atau memetik apapun yang tumbuh. Pertanian sekali lagi merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan dominasinya atas alam. Oleh karena itu kategori ini juga salah satu yang disebutkan dalam hukum Taurat. Seperti yang kita ketemukan di Keluaran 34 ayat 21. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian itu. Jadi kemudian hukum ini diterjemahkan oleh Mahkamah Agama orang Yahudi, segala bentuk yang berhubungan dengan tanah, dengan pertanahan atau dengan pertamanan itu dilarang. Ya, memetik bunga, memetik buah dari pohon juga termasuk dalam larangan ini. Sama halnya berlaku juga tadi yang saya sebutkan untuk memotong, termasuk memotong rumput. Juga diatur bahwa mereka tidak menangani bunga atau tanaman yang tumbuh. Ya, jadi mereka tidak melakukan apapun kegiatan yang berhubungan dengan tanaman. Ya, larangan juga ini berlaku untuk memanjat pohon atau mencium bunga yang tumbuh. Ya, jadi memang agak pelik ya peraturannya ini ya. Buah yang jatuh pada pohon pada hari Sabat tidak boleh digunakan pada hari yang sama. Penggunaan hewan atau tumbuhan dilarang karena ada kekhawatiran bahwa seseorang akan lupa atau secara tidak sengaja akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar daripada ketentuan hari Sabat. Ya, kemudian 17 pemanenan. Ya, jadi semua berhubungan dengan tanah ini. Ini juga mencakup semua pekerjaan memanen, seperti mengikat biji-biji yang menjadi berkas gandum, mengumpulkan buah yang jatuh dalam tumpukan atau menempatkannya ke dalam keranjang, juga termasuk larangan di dalam hari Sabat. Ini bahkan juga berlaku di halaman atau di dalam pekarangan rumah pribadi. Kemudian yang ke-18 yaitu perontokan. Ini mencakup semua pekerjaan di mana makanan dipisahkan dari wadah aslinya, baik makanan padat ataupun cair. Contoh utamanya misalnya itu merontokkan biji-bijian untuk dikeluarkan dari kulitnya. Perasan buah untuk jus juga tidak diperbolehkan. Hal yang sama juga berlaku untuk memerah susu sapi atau memerah susu hewan lainnya. 19 menampi. Ini juga termasuk semua aktivitas di mana makanan dipisahkan dari bagiannya yang tidak bisa dimakan dengan bantuan angin. Ya, contoh utamanya itu menampi biji-bijian, di mana ia dilemparkan ke udara, membiarkan sekamnya tertiup oleh angin. Ya, jadi memang orang Yahudi itu sudah menerjemahkan semuanya dengan detail, sehingga hampir boleh bilang tidak ada lagi kerancuan di dalam mereka melakukan hukum hari Sabat. Memilih 20 ya. Ini termasuk memisahkan bagian makanan yang tidak diinginkan dengan tangan. Misalnya jika seorang makan buah anggur, ia mungkin memilih buah anggur yang menarik perhatiannya,
Mungkin dia akan memilih yang besar, yang ya katakan yang coklat, yang ranum, yang kelihatannya lezat. Nah ini sudah memilih dan tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Jadi kalau dia ingin memakan maka dia tidak boleh memilih, dia harus ambil saja. Hatinya tidak boleh ikut serta di dalam memilih makanan tersebut, ya. Namun seseorang itu boleh memilih makanan yang baik dan meninggalkan yang buruk di dalam hal makanan. Ya, demikian pula diperbolehkan mengupas buah-buahan atau sayuran untuk dikonsumsi pada saat itu juga. Kategori ini juga melarang seseorang untuk mengambil tulang dari ikan. Inilah salah satu alasan kebiasaan makan ikan gefilte, ya, gefilte di Shabbos atau di Syabat, karena tulangnya sudah dibuang. Jadi memilih tulang pada tulang ikan itu tidak diperbolehkan. Jadi segala macam memilih. Jika seseorang harus mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa dimakan, sejumlah makanan kecil itu juga harus disingkirkan. Semangat kata ini juga melarang segala macam kegiatan memilih atau pengarsipan. Jadi maksudnya demikian, ya. Kalau waktu kita memakan, misalnya mereka memakan gandum, kemudian mereka melihat di dalam gandum itu ada butiran pasir misalnya, atau batu kecil misalnya. Nah mereka tidak boleh hanya mengambil butiran pasir atau batu yang kecil tersebut saja, tetapi mereka harus mengambil, ya katakanlah sesendok itu kemudian dibuang, di mana pada sendok tersebut atau pada sesendok tersebut terdapat batu kecil tersebut. Ya, jadi mereka tidak memilih namanya itu, ya. Kemudian ke-21 yaitu menyaring. Ini termasuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan dari makanan dalam saringan. Ini termasuk penyaringan tepung misalnya. Penyaringan cairan juga tidak boleh. Misalnya membuat kopi, menyaringkan bubuk kopi dengan kopinya. Ini tidak boleh. Jadi segala macam penyaringan itu dilarang, ya. 22 penggilingan. Ini mencakup semua operasi penggilingan. Contoh utamanya adalah penggilingan biji-bijian, menggiling kopi ataupun merincak misalnya, menghancurkan benda logam atau menghancurkan zat di dalam mortar, semua termasuk dalam larangan ini. Semangatnya juga melarang memarut keju ataupun sayuran serta menggiling ikan dan daging serta jamu yang akan digunakan untuk obat. Ya, jadi dilarang juga mempergunakan blender dengan maksud untuk menghancurkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agama mengesahkan untuk melarang penggunaan semua obat atau perawatan yang tidak mendesak, kecuali untuk orang yang memang memerlukan dan dalam keadaan darurat. Namun, sekali lagi, pengecualian dapat diberikan untuk kasus-kasus yang darurat, misalnya kasus nyeri akut atau penyakit akut di mana perawatan medis itu sangat diperlukan. Jika di dalam keadaan bahaya, Sabat memang dapat dilanggar dengan cara apapun juga yang dipergunakan orang bijak. Yang dipergunakan. Orang bijak kita mengajari bahwa lebih baik melanggar hari Sabat agar menolong kehidupan banyak orang. Jadi ini juga merupakan suatu penerimaan orang Yahudi terhadap pengajaran Yesus. Ya, jadi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, segala kegiatan yang berhubungan dengan larangan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak boleh dilakukan apapun alasannya. Namun ketika Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa perbuatan baik itu boleh, bahkan harus dilakukan pada hari Sabat. Ternyata sekarang orang Yahudi juga menerimanya, mengaplikasikannya. Mereka juga menentukan bahwa sekarang semua kegiatan Sabat itu boleh dilanggar jika memang ada keadaan yang sangat mendesak. Ya, itu mereka diperbolehkan, ya. Kemudian ke-23, menguleni. Ini termasuk juga menggabungkan bubuk dengan cairan untuk membentuk adonan ataupun pasta. Contoh utamanya adalah membuat adonan untuk mie atau untuk pun roti, untuk kue, ya. Juga termasuk di dalamnya untuk membuat puding instan misalnya, meskipun tidak perlu memasak. Menyisir, ini termasuk juga menyisir wol atau kapas sebagai persiapan untuk membuat menjadi benang, ya. Memutar, untuk mencakup semua kegiatan pembuatan benang ataupun pembuatan tali. Membuat flanel juga termasuk di dalamnya. Kemudian yang ke-26 yaitu mewarnai. Ini termasuk mengubah warna benda atau zat apapun. Mewarnai pakaian, melukis, mencampurkan zat dan pewarna, semuanya termasuk dalam kategori ini.
Jadi memberikan warna pada rambut juga tidak dilarang atau tidak diperbolehkan. Semangat undang-undang ini juga melarang menggunakan lipstick ataupun eyeshadow. Ya, nah, jadi bagi orang Yahudi, ya pada hari Sabat mereka tidak boleh berhias diri. Jadi kalau mereka memang mau berhias diri atau memerlukan hias pada hari Sabat, mereka berhiasnya hari pada sebelum Sabat. Nah, jadi mereka tidur dalam keadaan berhias. Ya, namun ada juga kosmetik permadani yang dapat dilakukan sebelum pada hari Sabat. Ya, jadi boleh. Ya, yang dapat bertahan sepanjang hari. Jadi semua itu dapat dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ke-27 yaitu menyambung jahitan. Ini termasuk semua aktivitas merenda, merajut, dan mengepang. Juga termasuk pembuatan keranjang dan pembuatan jaring. Contoh utama termasuk menyiapkan alat tenun untuk menenun. Seutas benang dililitkan pada alat tenun untuk menahan lungsin. Ya. Kemudian yang ke-28 yaitu membungkus. Ya. Ini termasuk menyiapkan lungsin pada alat tenun bahwa saat tidak ada penenunan yang sebenarnya. Kemudian yang ke-29 yaitu menenun. Ini juga mencakup semua operasi atau kegiatan menenun. Juga termasuk semua jenis sulaman, ya, seperti sulaman pada karpet, pada permadani, dan seterusnya. Kemudian 30 yaitu terurai. Ini termasuk kegiatan mengurai segala macam, termasuk bahan anyaman ataupun rajutan. Ya. Kemudian yang 31 yaitu membangun bangunan. Ini mencakup semua kegiatan membangun ataupun merakit. Ya, semua perbaikan gedung termasuk dalam kategori ini. Bahkan menancapkan paku ke dinding pun tidak boleh. Membuka atau memasang tenda juga tidak boleh. Semangat hukum ini bahkan melarang pembukaan payung meskipun tidak akan dibawa keluar karena memberikan perlindungan yang sama dari elemen seperti tenda. Ya. Kemudian 32 yaitu penghancuran. Ini termasuk membatalkan atau pengoperasian gedung. Jadi misalnya bahkan ada tenda sementara tidak boleh diturunkan pada hari Sabat. Membongkar semua jenis mesin juga tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kemudian 33 jebakan ini termasuk menangkap atau membatasi kebebasan makhluk hidup apapun juga. Contoh utamanya adalah menjebak hewan atau menangkap hewan dengan jebakan. Ya, bahkan menangkap serangga dengan satu tangan termasuk juga dalam larangan ini. Kemudian 34 yaitu pemotongan. Ini termasuk menghilangkan atau memotong rambut wool atau bulu dari makhluk hidup manapun juga. Ya, juga termasuk hal-hal seperti memotong rambut, mencukur, memotong kuku pada seseorang, mencabut alis juga dilarang. Ya, semangat hukum ini juga melarang menyisir rambut pada hari Sabat karena ini biasanya juga bisa ada rambut yang tercabut. Namun penggunaan sikat lembut masih diperbolehkan. Ya, sepanjang tidak ada rambut yang bisa tercabut. Kemudian ke-35 yaitu penyembelihan. Ini termasuk pembunuhan makhluk hidup, memukul lalat ataupun nyamuk, juga termasuk melukai atau melukai hewan ataupun manusia dilarang. Ya, namun membunuh hewan yang mengancam kehidupan manusia itu masih diperbolehkan. Kemudian ke-36 yaitu menguliti. Ini termasuk menguliti hewan apapun juga untuk mendapatkan kulitnya. Ya, kemudian 37 penyamakan. Ya, ini juga mencakup semua proses penyamakan atau pelunakan yang digunakan untuk membuat kulit menjadi lebih lunak. Ya, juga termasuk proses ya meningkatkan kualitas daripada kulit, menggosok minyak atau sabun pada pelana yang terbuat dari kulit juga termasuk di dalam larangan ini. Kemudian ke-38 menghaluskan. Ini juga mencakup semua operasi penghalusan atau pemolesan. Contoh utamanya misalnya pembuatan kulit tadi di mana rambut dihilangkan dan permukaannya digosok sampai halus. Sepatu yang digosok sampai bersinar juga termasuk dalam larangan ini. Hal yang sama berlaku juga untuk memoles perak ataupun lainnya sehingga menjadi lebih bersinar atau lebih mengkilat. 39 atau yang terakhir. Ini penandaan. Ini termasuk penandaan atau pun membuat garis pada permukaan sebagai persiapan untuk memotong atau menulis. Ya, ini berlaku bahkan ketika penandaan seperti ini tidak termasuk dalam kategori tulisan. Kesimpulannya, memang jika kita melihat banyaknya peraturan di dalam hari Sabat, kelihatannya memang sangat rumit bagi mereka atau bagi kita yang
boleh bilang tidak pernah melakukannya. Namun bagi orang Yahudi, ya hal itu sudah biasa dilakukan karena mereka melakukannya dari kecil sampai dewasa. Demikian juga lingkungan dan sekitarnya, semuanya menunjang ya. Jadi buat orang Yahudi jelas ya, ketentuan-ketentuan dalam hari Sabat ini tidaklah terlalu memberatkan ya. Apalagi yang tadi saya katakan, lingkungan maupun kebudayaan serta adat mereka itu telah lama, beribu-ribu tahun lamanya mereka sudah menjalankannya, sehingga dirasakan bahwa perbuatan tersebut sudah mendarah daging ya. Jadi sekali lagi memang ke-39 larangan di dalam hari Sabat ini tidak mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, karena hari Sabat di dalam ketentuan orang Yahudi atau Yudaism itu berbeda dengan Sabat pada hari yang ditentukan oleh Tuhan Yesus bagi pengikutnya. Namun pelajaran ini hanyalah untuk membuka wawasan kita ya, sehingga jika kita bertemu dengan orang Yahudi, kita tahu alasan mereka untuk tidak melakukan suatu perbuatan, ataupun kalau kita mengundang mereka, kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan atau kita sediakan pada hari Sabat ya. Demikian juga buat mereka yang sekelompok dari saudara-saudara kita yang mengambil hari Sabat sebagai hari untuk ibadah ya. Jadi memang sebenarnya menurut saya ketentuan hari Sabat atau pengajaran tepatnya hari Sabat itu tidak hanya berbicara mengenai ibadah ya. Jadi kalau mau melakukan hari Sabat ya, ke-39 larangan ini juga harus dipenuhi ya, karena hari Sabat itu benar berdasarkan kitab Tanah atau Perjanjian Lama tidak hanya berbicara mengenai ibadah. Jadi orang-orang kita yang mengambil hanya satu bagian hukum saja tentang hari Sabat ini tentulah tidak tepat ya. Apalagi kalau mereka menuding kita bahwa kita sudah tidak benar di dalam melakukan ibadah hari Minggu ya. Tentu bagi jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan video saya yang lain yang saya beri judul bahwa sangat tepat kita beribadah pada hari Minggu, itu suatu alasan yang tidak dapat dibantah dengan apapun juga. Bahkan lebih tepat daripada mereka yang menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk beribadah ya. Demikianlah ke-39 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yudaism. Ini sekali lagi buat kita hanya menambah wawasan kita saja tentang hari Sabat, sehingga kalau orang berbicara Sabat, kita tidak hanya mendapat informasi bahwa Sabat itu yaitu beribadah ya. Jadi ada banyak kegiatan memang yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabat, dan yang sekali lagi saya beritahu bahwa ke-39 larangan ini adalah yang diresmikan menurut hukum bangsa orang Israel. Ya, jadi kalau kita browsing ya di internet, 39 larangan itu banyak sekali dan kita tidak tahu apakah itu ada suatu kebenaran bagi orang Yahudi atau tidak. Ya, saya mengambilnya justru yang dinyatakan dalam hukum, karena kalau saya percaya bahwa kalau itu sudah tertulis dalam hukum orang Yahudi, hukum negara, maka pasti itu kebenarannya sudah diuji ya, karena ya saya yakin bahwa sebelum itu diundangkan maka itu tentu sudah melalui suatu proses yang panjang dan benar untuk menentukan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai larangan pada hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.